Halo Sobat FTI, selamat datang di Podskuy, Podcast Santuy yang kelima dengan tema Kenapa Teknik Itu Gondrong. Sebelum kita masuk ke pembicaraan nih, kita perkenalan diri dulu. Mulai dari saya, Fukar Hamatilayansa, dan Mas yang di sebelah kiri saya ini Saya Ipin. Depan saya ini saya Aldi. Nggak mau panjang-panjang ya, takut identitasnya terungkap. Mungkin sebelum lagi nih, mas-mas ini dari mana nih asalnya nih? Prodinya kah? Oh, kirain daerah. Saya nggak mau nyebut daerah soalnya. Saya dari Informatika 2018. Mas Saya dari Aldi? Industri Semester atas. Kenapa disebut semester atas, Mas? Soalnya udah nggak terhitung di portal. Sistemnya error ngitung semester dia. Oke. Langsung aja kita nih ya. Ke pertanyaan nih. Kenapa teknik itu identiknya dengan gondrong, Mas? Dari Mas Ipin dulu. Waduh, Gimana? langsung ditembak nama. Tadi nggak ada nama. Bisa cerita dari sejarah nggak, Mas? Dari sejarah dulu ya. Boleh ya. Boleh. Dari sejarah dulu, biar kita nggak salah paham. Kenapa harus gondrong gitu kan? Di luar negeri, di Amerika Serikat itu ada bukan seorang sih, kayak budaya itu disebut dengan nama hippies. Hippies itu ciri khasnya gondrong. Orang-orang yang ingin bebas, yang ingin lepas, cuman masih ada batasan gitu. Jadi ini kebebasan saya nggak boleh ditahan ataupun dihalangi oleh orang siapapun gitu. Jadi itu hippies dari yang saya baca ya, hippies itu dari Amerika Serikat itu masuk ke Indonesia di zaman Orde Baru. Iya. Orde Baru di zaman kalau disebutnya zaman itu di zaman Pak Harto gitu. Nah, di Pak Harto itu dulu kan sekarang misalnya polisi-polisi itu kan rajianya motor, STNK segala macam. Dulu razia rambut. Sekarang ini yang himpunan itu kayak organisasi itu yang dibentuk. Nah, dulu itu himpunan buat cukur rambut orang. Saking gondrong ini dianggap ilegal gitu. Jadi dibuat perkumpulan untuk razia rambut. Bukan di kampus, di jalan. Tilang rambut. Jadi. Dan ditanya mana, bukan STNK, mana rambut? Waduh. Ini gunting. Itu kalau tilang rambut di sidang apa langsung disidak di lapangan itu ya? Iya, langsung. Dia mau ngasih apa orang rambutnya di kepala itu kan. Jadi di Orde Baru itu mereka takut. Berarti zaman dulu itu aparat sangat-sangat gabut ya? Iya, betul. Bukan gabut, nurutin perintah atasan. Wow. Siapa tuh? Kayak yang kemarin saya pernah dengar berita itu. Saya cuman anggota biasa ngikutin atasan, dia bilang gitu. Nah, itu kan dari sejarah, biasanya doktrin dari sejarah gitu. Itu pemain bola sih katanya, pemain bola. Jadi dia ngikut arahan pelatih. Oh, jadi katanya tembak ke gawang. Ferdinand Sinaga kan tendang kan? Tembak itu tendang. Gitu. Tendang, tar. Ada kipernya tuh. Waduh. kena tiang. Kalau kena kiper disuruh pulang. Pertama kena tiang. Iya, karena sudah dibayar. Percobaan lagi ditepis apa enggak? Ditepis, tapi Ditepis. orang lain. Jadi kena Tangannya meleset gini. Iya. Kirain menepis kiper kayak gini. Mau lihat VAR, cuman kan nggak ada di Indonesia. Iya. Wow, Jadi kan nggak ada bukti. Benar. Gol apa enggaknya gitu. Mana itu tendangan penalti lagi kan? Gak ada yang ngehalau. Ini kita kemana sih? Kenapa jadi bahas Balik bola? lagi ke teknik. Kita kenapa gondrong gitu. Balik lagi. Dari sejarahnya seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Aldi ini kan beda lagi sejarahnya. Mungkin dia orde lama kan. Kalau saya baru nih, masih kecil gitu. Saya milenial pengikut 3 periode. Milenial. Gen milenial. Tolong saya. Waduh. Berarti kesimpulannya pas sejarah dunia tuh hippies tadi ya? Hippies. Iya, budaya hippies. Hippies berarti diplesetin happy. Habis. Saya nggak bisa plesetan kalau nggak bersangkutan dengan ormas. Ormas. Nggak ada ormas di sini. Aman. Aman.
paling di tangga. Ya itu sih kenapa saya yang jadi host ya. Saya lupa tugas saya di sini ngapain. Tidak apa-apa. Ini terbuka. Siapa aja yang menjadi host? Aduh. Iya. Tadi apa ya yang saya cerita di awal tuh? Jadi kan gondrong ini stigmanya negatif banget tuh. Iya. Itu sebenarnya kalau disalahkan untuk orang-orang sekarang yang hidup sekarang tuh nggak salah. Cuman itu kan doktrin dari sejarah. Bukan dari orang-orang tapi dari pemerintahnya sendiri nggak suka Benar. rambut gondrong. Jadi keikut ke kampus, ke sekolah menengah pertama atas. Itu doktrin SD. dari yang atas ya, yang gondrong. Iya dari Atau zaman mungkin Pak Harto itu. Yang atas itu pas mau nyoba gondrong ternyata jelek mukanya. Gak cocok. Iya, doktrin ke bawah. Mungkin karena Mungkin. bentuk muka. Mungkin yang di atas itu ada yang bentuk mukanya kotak. Kotak gitu. Seperti teh kotak. Seperti botol ini, gelas nih kan kotak. Tidak di endorse ya. Tidak ada tuh, tidak ada. Ingat, tidak ada yang endorse ini. Kalau ada yang mau endorse, silakan ke bawah. saya cuman mau jelasin aja sih sebenarnya gondrong itu nggak kriminal. Ya. Gondrong tuh lebih ke apa ya? Lebih ke orang-orang yang pertama setia, terus yang Benar. kedua menikmati proses. Benar. Nikmati prosesnya gimana ya? Bangun pagi rambut acak-acakan kita harus sisir dulu, rapihin dulu. Apa itu parfum? Yang kami urus adalah rambut. Pantes ya, pantes. Ini rambut itu benar kayak mahkotanya laki-laki gitu. Berarti yang nggak gondrong itu nggak setia ya? Kayak yang Waduh. Kayak atlet MML. Waduh. kayak yang ini juga apa? Itu kan Yang sudah diamanahin untuk satu periode malah naik jabatan. Waduh. ya kebanyakan emang yang rapi-rapi itu kan yang kejam gitu kan. Waduh. Kayak Contohnya. Ferdinand Sinaga tadi. Oh, Ferdinand Sinaga. Nah, logikanya gini. Kenapa dia Nggak, Ferdinand logikanya gini. Dia tuh orangnya botak. Iya. Tapi nendang bola selalu kena tiang. Jadi pelatihnya marah. Coba dia gondrong, dia nyundul bola nggak bisa dong. Benar. Nah, kenapa botak ya untuk mempermudah cetak gol. Dan sama biar mendengar arahan Tate. belakang. Iya. Iya. Kalau ketutup rambut kan nggak bisa dengar. Nah. Kayak misalkan tadi ada partai dengarnya dengarnya partai. Partai. Kan padahal kan itu kerja gitu. Iya. Kenapa ke partai? Kan partai juga part time. Part time kerja lah. Heeh. Ingat ya, part time kerja. Part-time kerja. Bukan Part time. Part-time. part time. Partai kerja part time. Oh, Iya. kerja part time. Hmm. Pakai M lah intinya lah. Iya. M. Kalau nggak pakai M, Pakai waktu kan? Oke, waktu. Pakai waktu. Biasa kayak pas sidang itu kan pakai waktu, kalau nggak di mute. Tolong. Woi, kembali ke topik. Lanjut, balik. mengapa teknik gondrong? Iya. nah itu. Apa teknik gondrong? Udah nggak mas sejarahnya? Udah nggak sejarahnya? Sejarahnya Nggak tahu udah. sejarahnya. Masih ada? Cukup. Oh, Atau? kalau dari saya udah. Udah sih. Mungkin Udah. sekarang mau yang normatif nih. Normatif. kayak Oh, mana? ada lagi satu. Kenapa teknik gondrong? Dulu alasannya biar nggak ditembak. Waduh. Siapa mau berani nembak anak orang gondrong dulu? Sekarang berbeda biar bagus aja, keren. style gitu. Nah itu coba doktrin itu, doktrin yang positif. Iya. Itu diterapkan sekarang. Oh saya mau gondrong biar nggak ditembak. Jangan dong. Mana polisi? Jangan Rahasia dong. kepala saya. Jangan dong. Orang Maksudnya tua biar saya. nggak ditembak cewek karena gondrong. Orang tua saya rambutnya pendek. Oh sama cek. Atau mau cerita keluarga saya? Boleh. Yang orba. Apa tuh? Bapakmu nggak boleh gondrong. Saya kan kelahiran 2000, jadi Iya. masih orba lah bapak. Keluarga Iya. saya bukan bapak saya. Iya. Alumni Orba lah ya. Kalau nih orba. Orde baru lah. Turunan lah. Biasanya kan sekarang banyak turunan. Iya. Turunan III itu juga. Iya, kayak imut dari ibunya turun ke anaknya gitu. Benar. Tadi saya mau ngomong apa? Oh, 2000 nah, nyampe saya tuh pernah dilarang gondrong sama bapak saya itu. Katanya pandangan orang kampung itu, ini bukan diskriminasi orang kampung, tapi memang Iya. pandangan orang kampung itu Emang. subjektif gitu kan. Nah. Gondrong itu copet lah, penjahat lah. Saya pulang, saya ditawarin sama keluarga dari bapak saya, disuruh potong, dikasih 500.000. Saya nggak mau. Ada yang nawar 1 juta. Saya juga nggak mau.
Soalnya saya masih di kampung. Masih bisa minta. Kalau kamu di kosan. Kalau di sini saya mau dibotakin, mau dicek mek. Gak masalah kan lagi BU kan. Lagi butuh uang. Cuman kan sebenarnya itu ada idealis. Iya. Harus dijaga. Saya udah berproses anjay. Udah berproses manjangin rambut, panjang terus tiba-tiba dibayar pakai uang. Kan nggak mau. Kan nggak mau. Kan belum BU. Itu kalau di desa ya, kalau di kota mau pasti. Soalnya di kota kan banyak ini jual beli proyek. Wow. Rambut aja dijadiin proyek ya. Jadiin proyek rambut. Wakil rakyat. Kita butuh TV deh berada proyek. Itu Mas jawaban sejarahnya. Kita harus lihat sejarah dulu Iya. lah. Biar kita tahu tuh gondrong alasannya apa. Kenapa kamu gondrong? Sekarang kan biar keren. Ya nggak masalah jawaban masing-masing orang. Iya. Sebenarnya banyak sih alasan kenapa gondrong tuh kan. Kenapa tuh? Waduh, selain tidak takut ditembak ya. Ini yang sekarang nih jawabannya nih, bukan yang lalu-lalu ya. Iya. Tadi biar seni biar bebas gitu kelihatan, karena SD SMP SMA kan Tidak bebas. tidak bebas gitu kan, selalu dicukur, botak Kenapa? gitu kan. Kemudian supaya kita nih terlihat apa ya, keren gitu. Dengan gondrong itu lebih maco gitu kan. Lebih maco. Terus Ayo dong lebih dalam lagi. Jangan di dalam. jangan di dalam dong. Ini kita kan general aja, general ya kan. Jangan offset dulu ya. Offset. Ngomongin offset. Yang terakhir nih, kenapa gondrong tuh? Karena nggak mampu cukur aja sih. Karena SPP mahal. Gimana mau cukur gitu kan? Kepotong duit kita. Iya itu bisa ngirit sih sebenarnya. SPP Ngirit mahal. bisa nabung itu kalau apa namanya misalkan 25.000 di barbershop kan. Iya. 25.000 Satu kali kali itu. satu kali sebulan. Nah, Ya. Tuh kali lah 1 tahun lebih berapa tuh udah bisa beli rumah kalau ditabung 5 tahun ke depan. Nah itu kan buat SPP juga bisa. Sebagai SPP bisa bantu orang tua kan Bisa. beres Bayar SPP. Benar. SPP. SPP. Aduh. Apalagi ya? Itu Mas jawaban normatif. Iya. Mau normatif atau gimana nih? Yang santai aja lah. Ya, santai ya. Santai. Yang Santai. santai tapi jangan bahaya. Nggak bahaya kan ini. nggak Tadi bahaya. saya mau bilang membunuh. Waduh. Ada lagi, bukan yang membunuh. Apa tuh? Ini yang apa, pergantian pemain bola itu. Cuman sebentar pergantiannya karena jualan aci. Enggak tahu kan? Yang di Jawa Timur. Udah, saya mau nyalon aja. Nyalon apa, Mas? Ketua PSSSSS screenshot. Screenshot. Oh, itu di negara Konoha kan, Iya. federasinya. Iya, soalnya ketuanya kan bule. Oh, Yang iya. bukan Indonesia. Enggak Indo Bule. Pride itu, tidak Indo Pride. Bukan dong. Minimal Marcus Horizon lah. Biar tahu kan Indonesia kayak gimana. Ini kalau udah maju nggak mau mundur. Waduh. Kan misalnya sholat nih maju ke saf depan kan, Iya. nggak mau mundur padahal udah selesai sholatnya. Batal proyeknya nanti kalau mundur. Batal. Soalnya kan dia nambah rakaat. Waduh. Lah iya dong. Berapa kan- tuh rakaatnya itu? Nah, harusnya 3 tapi dikasih 5. Wow. Berarti maghrib. Ya kan bukan satu waktu. Kan bisa persiapan lagi. Wow. Dia kayaknya mau maju jadi imam itu. Tapi ngomong-ngomong nih, pembahasan kita ini kan kok jadi host ya. tapi gini, Ya, saya, boleh. saya ingin meluruskan aja ini. Apa? Biar pandangan orang gondrong itu tidak kriminal teman-teman. Kalau melihat orang-orang yang buat jahat itu orang-orang yang nggak gondrong. Jadi jangan menjadikan tolak ukur gondrong itu sebagai orang yang jahat apalah segala macam. Itu kan bisa mendoktrin masyarakat yang mungkin kurang paham terkait itu. Jadi ayo gondrong. Iya. Minimal sekali lah satu Ya. kali hidup gitu. Kalau saya sudah 2 kali tapi udah potong. Karena tadi orang tua saya orba. Dia tidak suka orang gondrong sampai sekarang. Mungkin kalau dipanggil nggak bisa dengar. Nah itu alasan kenapa orang-orang banyak yang
tidak gondrong biar nggak ketutup telinganya. Kan banyak sekarang tuh yang ketutup telinganya. Walaupun gak gondrong tuh. Siapa tuh? Balik lagi. Mengapa teknik gondrong? Mengapa teknik gondrong? Nih, aku mau bertanya nih. Callback terus. Aku mau bertanya nih Mas ke Mas Ipin dan Mas Aldi nih. Gondrong itu diibaratkan di kehidupan itu apa sih Mas? Di kalian tuh. Siapa nih yang jawab nih? Bebas, mau dari Mas Aldi dulu apa Mas Ipin? Jangan bebas, nanti bablas. Yaudah, kita dari Mas Aldi dulu. Nentuin aja. nama dulu. Mas Aldi. Biar jelas. Mas Al. Iya, ini biar jelas nih mau Mas Al. mau hewan, tumbuhan, ibarat apa? Iya, kan? mau arahnya kemana? eh, Kau nanya aku nanya dia. Iya, semuanya dah. tanaman lah tanaman. Gondrong ini kayak bunga mawar lah ya. Oke, kenapa tuh? Soalnya kalau lihat dari luar kan berduri tuh. Tapi sebenarnya baik disukai. Jadi harum juga kayak bunga mawar. Itu aja. Kalau saya Apa? lebih ke rumput. Baru kenapa tuh? Rumput sering dipotong. Waduh. Gak boleh panjang, apalagi di sekolah. Di sekolah tuh nggak boleh itu sampai segini lah, satu kaki lah, sepanjang kaki, bukan sampai paha ya, sampai lutut. Nggak boleh, pasti dicukur. Aku pikirnya apa coba? Nggak boleh sampai rambutnya sampai paha, sampai kaki. Nggak rumput. Kira kaki jadi bakal dipotong. Rumputnya pasti dicukur. Makanya saya ibaratkan rambut gondrong itu kayak rumput. Rumput kan kalau liar panjang pasti dipotong. Kalau rambut Ya sama. kalau liar mesti dipotong. Kayak yang dulu-dulu. Sama gimana tuh? Kembali ke pembahasan. Apa lagi nih? Kurang dalam ya. Kurang ini. dalam. Bingung nih. Udah bingung. lupa. Udah lupa. nih. Soalnya kita udah tag 2 kali. Satu tadi rekamannya dihapus. Diambil sama Reji Morba. Anda asik mendengar 50 menit. 40. 10-nya ketahuan. Ya Allah, tolong. Ya ngomongin lagi nih. Ngomong lagi aja Ngomong kita. lagi. Ngalur aja. Gondrong itu yang saya rasakan ya, pas saya gondrong 2 kali itu, dia itu bisa jadi identik dengan FTI. Kenapa? Saya pernah rapat sebuah organisasi tuh. Silakan Mas, dari FTI katanya. Saya belum perkenalan dan baru ketemu orang itu. Posisinya saya gondrong. Saya lihat kok dia tahu nama saya nggak pakai name tag. Ternyata saya gondrong. Mau fakultas apapun itu pasti dibilang anak FTI. Pasti teknik gitu. Pasti teknik. Kenapa? Teknik. Ya karena mungkin yang melanjutkan sejarah ya. Ya kan alasan sekarang bukan melawan, bukan takut ditembak, tapi memang bagus aja gondrong. Biar jadi identitas diri lah ya. Nggak mungkin kan pagi SD gondrong. Waduh. Bu guru tidak mendengar. Pak guru maksudnya tidak mendengar karena gondrong. Iya. Jadi guru kan. Nggak Aku boleh dijambakin anak muridnya juga kan kalau gondrong PGSD. bahaya kalau gondrong Bahaya, itu bahaya. telinganya nggak bisa mendengar. Mendengar. Tolong dong ditutup dulu biar saya bisa ngejok. Dilihat-lihat ini Mas Ipin ini duduknya gelisah bener. Butuh Iya. kursi yang bagus apa? Soalnya emang kalau orang rambutnya pendek kursinya selalu bagus. Oh, benar. Begitu Mas Ipin. Seperti yang di sana. Iya. Yang Bapak saya kursinya bagus karena rambutnya pendek. Di rumahnya dikasih sama istrinya. kayak seperti di gedung 2 mangkuk. Biar bapak saya aja yang kena. Di Cenayang. Di Cenay. Oh, di Cenayang. Gedung yang warna hijau. Waduh. Tapi katanya kalau gondrong itu nggak gampang ngantukan sih. Iya, soalnya pas ngantuk ditutup pakai rambut. Nggak bisa kelihatan sama dosen. yang rambutnya nggak gondrong ngantukan katanya. Iya, suka tidur sih. Suka tidur. Suka tidur. Oh, ke sana. Kalau sekali bangun suka yang ini, yang warna biru-biru. Wow. Waduh. wow. Wow, biru-biru. Biru sih kepencet, lihat biru-birunya. Sekali bangun ulti. Mic ya. Bagus juga. Bagus nih. Iya. Berapa Miknya- anggarannya ya? Nggak tahu.
Mahal mas. Mahal sih kayaknya mic Mahal Baru ini. Tolong jawab jujur. Nggak mau lah, saya kan wakil rakyat. Gak apa-apa mengkritik yang mewakili kita nggak masalah. Iya. Gak apa-apa, kita bisa mengkritik wakil rakyat nggak masalah. Soalnya mereka yang mewakili kita. Mewakili Mewakilin apa tuh? Kita Yang bener tuh. Yang mana ya? mewakili punya mobil mewah. Mewakilin rumah mewah. Ini nih saya mau bahas sesuatu nih. Apa tuh? Mungkin di luar topik. Saya tuh masih bingung teman-teman. Kan biasanya kalau kita di jalan tuh, di Iya. jalan raya, itu misalkan ada ambulans, kan dalam aturan ambulans boleh lewat kapanpun, terserah kan, karena emang urgent. Tapi saya nggak setuju kalau pemerintah itu sama, diperlakukan sama, kayak nggak adil gitu kan. Kok diam ya? Ya lanjut. Nah teman-teman yang berdua ini setuju nggak? Soalnya kan dia ini nggak ada, misalkan dia apa ya, kayak sakit nggak segala macam, tapi dikasih jalan. Padahal itu wakil rakyat kan, rakyat lebih tinggi sebenarnya. Itu karena ini sih harus rebutan kursi paling belakang biar paling nyaman enak tidurnya gitu. Benar. Ini buru-buru Karena yang kursi yang di depan disorot berat. kamera nanti. Ayo ke topik lagi. Callback mengapa teknik gondrong? Mengapa teknik gondrong? Kenapa? Balik topik lagi, kenapa teknik itu gondrong? Karena Mengidentitaskan seseorang itu ada. Anjay, keluar kata-kata saya nih. Tadi saya lupa. kata-kata tadi apa ya? Kata-kata dari salah satu filsuf di luar negeri, tapi saya lupa negaranya, belum saya cek lagi. Dia itu bilang long list ego, terus ada koma, Iya. cogito ergo sum katanya. Terus artinya kalau di bahasa Indonesia kan, aku gondrong maka aku ada. Itu kata René Descartes. Kalau kata Orde Baru, Longkat. Apa tuh? Aduh, panjang potong. Panjang potong. Longkat Kalau orde ego. lama. Kurang tahu saya. Orde lama. Orde lama mungkin baik-baik orangnya. soalnya funding father kan. Bukan yang orde lama, bukannya pendek tembak. Dingin ya, bisa dimatiin asnya. Tidak bisa. Jadi gondrong itu membuktikan kita pertama, kalau melihat sejarah, kita melawan, kita bebas tapi masih ada batasan. Contoh sederhananya, kita mau gondrong sampai lutut, kalau kita dikasih PR sama dosen pasti kita kerjain. Bukan berarti aku gondrong kamu mau ngerjain PR gitu. Nggak gitu caranya. Makanya bukan patokan gondrong itu dibilang kamu nakal dan segala macam gitu. Berarti Oknum itu oknum. berarti apapun gondrong akan patuh dengan atasan. Atasannya Atasan mana? kan dosen. Oh. Dosen itu atasan. Oh, ini ngomongnya di wilayah kampus. Iya. Sorry, saya Bukan terlalu yang di wilayah Magelang. Magelangan kan. Magelangan. Ini di Sundawa enak Karena Magelangannya. di Ferdian Sinaga itu asalnya Magelang, rumahnya punya rumah di Magelang. Terus dia mudik ke Jakarta Nah, kan. mudik ke Jakarta, punya rumah dinas. Iya, dia main di GBK soalnya. Iya, benar. Dia punya burung namanya burung cendrawasih. Itu dijadiin teman kayaknya. Teman hidup. Iya kan ada sekarang hewan-hewan tuh dijadiin teman kayak ular, nah banteng, cendrawasih itu banteng. gitu. Iya. Tapi saya nggak pernah lihat orang berteman dengan banteng sih. Ada. Cuman burung Garuda. Krishna main ini bertemu dengan banteng Krishna. kok tapi warna biru dia. Koalisi. Koalisi. Jangan koalisi, tetap kalah. Kayaknya siapa dulu? Kalau kita lihat bola nih, jersey bola Barca itu merah sama biru. Nggak ada Kalah. yang mendominasi. Iya. Kalah. Berarti harusnya Solo. Kayak Munchen. Iya. Munchen kan merah, full merah. Hmm. MU. Arsenal tuh sekarang di atas. Jangan jadi Liverpool. Liverpool. Kayaknya itu daerahnya kecil. Udah merah, lambangnya burung. Itu kayaknya Liverpool itu dipimpin pelatih yang ini mantan vokalis, merahnya beda. Sesungguhnya. Wow.
Nggak boleh kayak gitu. Lagi bahas klub bola ini. Klub bola. Pokoknya Bukan yang lain lah. Bukan yang lain kan Sensitif. bebas pelatih kan bebas mau Iya. dia jadi pelatih terus sebelumnya jadi vokalis kan nggak apa-apa. Nah, mau dia setelah jadi pelatih jadi pemain bola juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. botak juga kan dia ya, yang Iya. penyanyi itu. Benar. Iya. Apa Ferdinand Sinaga ini main di Liverpool apa ya? Apa enggak? Nggak usah disuruh lah. Nggak usah, di Indo aja. Iya, dia Liga 1 sih. Liga Liga 1. Turun dia Liga Indonesia. Liga Indonesia. Markasnya di Kanjuruhan. Kanjuruhan. Beda ya? Beda. Dia orang mana sih? Gak tahu. Dia katanya orang ini, itulah intinya punya rumah di Magelang lah intinya. Berarti nggak di Kanjuruhan dong? Enggak, Kanjuruhan kan Jawa Timur Iya, dong. di Malang. Di Malang. Ngomong Kanjuruhan tuh. Kenapa kok terbesit Iya, kok oleh teringat Kanjuruhan? Kanjuruhan dari Kita kan milenial kan ya, nggak Iya. jauh dari sosial media. Iya. TV mungkin jarang, cuman kan bisa digenggam lewat handphone semuanya. Itu beritanya kemarin lagi viral-viralnya itu tuh Kanjuruhan. Sampai kata Bang Jo, Hah? itu mau dibangun ulang. Bang Jo siapa tuh? Itu yang punya angkringan. Oh, angkringan depan Kanjuruhan Iya. pintu 7. Angkringan yang tangganya curam banget kan. Yang Kenapa setiap saya turun, diserang, hei? yang setiap turun itu ada terbesit tolong. Itu kan gini, dia selalu ingin menerapkan atau mengimplementasikan. Mungkin dia ibaratkan dia orang Islam. Iya. Jadi kan kalau tolong menolong itu harus. Iya. Makanya mungkin dia minta tolong karena dia kesusahan, mungkin kayak pintunya yang rusak atau ditutup, terus ada motor buang gas, polusi, Polusi. kena biji mata kan. Kelempar jauh tuh kan. Kelempar jauh. Isunya juga kelempar jauh. Gasnya Padahal- basi lagi kan, basi. Itu sebenarnya alasan-alasan nggak apa-apa sih. Ya, harusnya kan banyak yang tahu diri kan, Iya. tahu diri. Harusnya Indo Pride. Jadinya Namanya bukan Bule Indo Pride. Bullet pride. Bukan. Minimal mundur lah. Dia botak loh. Iya. Maksudnya kalau melihat orang kriminal dari gondrongnya saja, enggak. Orang-orang yang buat jahat yang lagi viral itu adalah orang-orang yang botak rapi. Mungkin itu semenjak dari Orde Baru kan. Dulu Orde Lama kan yang pendek itu ditembak. Yang Orde Baru, yang gondrong itu yang baik. Iya, sekarang berubah ya. Sekarang berubah. Berubah definisi dengan kepentingan. Karena kepentingan pribadi. Contohnya. Kembali ke topik. Ayo kita callback. Callback. Tapi kayaknya dulu di UAD sempat dilarang gondrong deh. Betul, itu Sampai lagi ya isu. itu? Iya, Benar. sebelum di demo Iya, mahasiswa. ada. Sampai dikeluarin poros kalau nggak salah ya. Teman saya juga diwawancara. Ya. Sampai apa namanya penulis buku itu siapa nggak tahu. Mungkin masalah tahu. Dia sampai mengkritik masalah gondrong itu loh, nggak perlu katanya. Tahun berapa itu kan? Baru-baru Iya, Baru. kalian maba kayaknya. Kalian baru maba, kalian belum masuk tolong. Iya, tolong. Bisa buka poros. Di poros ada tulisannya masalah gondrong. Poros itu apa kalau boleh tahu? Itu lembaga ya? Iya, lembaga berita. Pers, berita-berita, informasi gitu. Jangan Masih terlalu ada? dalam. Kembali ke topik dulu. Balik ke Saya nggak berani nyenggol satu internet. Kan menanyakan. Siapa tahu teman-teman sobat FT yang maba-maba ini pengen masuk ke poros itu loh. Bagus itu di Bagus. poros itu bagus. Jadi diajarin kayak gimana Mas Aldi? Ya gimana ngolah berita. Iya, analisisnya gitu gimana. Kan. Betul. Betul. Masih dekat soalnya. Iya, masih. Kembali ke Balik lagi, kenapa teknik itu gondrong? gondrong. Gondrong. Sebenarnya gondrong ini ya karena kemauan pribadi sih. Iya, sebenarnya nggak ada paksaan. Dan gak ada masalah Nggak juga. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang permasalahan adalah dosen. beberapa dosen. Nah, tidak semua dosen kayak gitu. Harus ngikutin peraturan birokrat. Iya.
birokrat. Gak masalah juga, dosa juga kan ikut atasan juga. Iya. Itu kalau sejarah negara bagian Eropa ya. Gimana kalau sejarah dari sejaman keislamannya itu? Keislaman ya. Iya. Orang dulu gondrong. Iya dulu orang gondrong nggak apa-apa, bahkan Nabi Muhammad katanya kan rambutnya sampai menyentuh kuping kan, artinya kan gondrong itu nggak masalah. Nggak ada Firaun bilang datang gondrong. Gondrong nggak ada. Nggak ada bilang ke Nabi Muhammad. Nggak ada juga tuh yang orang-orang yang berpakai jubah putih gondrong. Iya. Kembali kita kan? Iya boleh aja Boleh, tadi. boleh. Kenapa birokrat ya bahasanya Iya. bukan dosen. Birokrat itu melarang gondrong kayak doktrin dari kemarin itu dari sejarah. Jadi dianggap padahal yang mereka tahu itu bukan karena gondrong ini bukan melawan, cuman nggak kelihatan rapi katanya. Betul. Mungkin karena menutupi kuping disuruh absen nggak ngangkat. Karena dosen-dosen sekarang kelahiran sebelum 98. Betul. Betul kan? Tidak ada yang kelahiran 2000, belum ada. Kalau 2000 dia nggak ada jadi dosen dong. Belum. Masih skripsi. Masih skripsi. Skripsi. Contohnya siapa tuh? Saya sendiri. Tolong ya sisa 2 bab tolong kalau saya hilang. Tolong dibantu, laptop ada di kos. Iya. Password laptopnya? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak rahasia orangnya. Nggak rahasia. Terbuka. Terbuka. Ya, makanya Cocok kalau- lah untuk jadi pemimpin. Iya, bismillah lah. 2024 partai. Part-time. Partai memang. Part-time. Part-time kan? Kerja kan? Iya, 2024 part-time. Kerja part-time. Kerja. Sekarang juga udah part-time ini. Iya. Udah. Part-time apa tuh? Ya part-time di mana-mana. Kan namanya part-time, Mas. Di mana-mana nyari suara. Itu partai. Part time. Iya, yang nyari suara. Ya kan siapa tahu ada pekerjaan. Ya udah cari kita suara. berdebat nih. Ya udah saya part time 2024 mulai sekarang sampai 2024 itu udah mau part time. Soalnya kan pengangguran ini. Iya. Gak ada pemasukan, pengeluaran banyak. Itu Mas. Kalau Apa Mas- cita-cita Mas? Kalau Mas Aldi pengen ngikut jejaknya Mas Ipin nggak? Mau ikut sih part-time. ikut part time. Nge-spam chat. Iya yang tukang kerjanya spam chat. Oh, part-time spam chat. Iya PPPPPP. Kalau aku sih cukup part-time di Yang ini motong aja kayu. lah. Yang motong di kayu. tepung. Apa tuh? Tepung Di luar nalar. tepung merek tepung. Segitiga biru. Segitiga biru. Halus kan? Aduh Ini capek halus orang kan? saya Mas. Halus kan? Yang ini ya yang kerjanya sama Bung Ahai itu ya. Iya. Bung Ahai itu. Bung Ahai. Dia Komentator selalu bola kan. Iya, Dia Bung. part time itu juga Jebret kan. tuh yang jebret, bukan Ahai yang lain. Yang jebret itu bagus dia mundur itu. Iya. Dia nggak mau kerja part time lagi. Dia Bener. lebih kayak masuk podcast. Dia itu kan Bener. kerja yang pasti-pasti aja. Dia sadar diri sih. Maksudnya nggak jangka panjang. Mungkin kalau udah tua suaranya nggak bagus lagi komentator bola. Beda. Mungkin apa ya seret-seret basah apa. Bung Ahai juga kan masih muda kan. Iya. Masih muda. Nyampe dia ninggalin Itu siapa Bang? Hai. Bung Ahai. Komentator bola itu. Komentator. Komentator sama Komentatornya Ferdinand kayak Sinaga. Kok ada space ya? Tapi emang orang itu terkenal sih. Wih, jelas itu terkenal. Bisa menyelesaikan satu apa ya? Kan kalau 1 tahun tuh 30 kali main tuh. Iya. Biasanya satu musim lah. Ya, satu musim 30 pertandingan Nah, dia bisa nyelesain 1 hari loh. Wih. dengan Ngegolin 5 gol, 3-nya kena tiang, dianulir. Dianulir tuh. Nah, satunya masuk. satunya lagi Kemana? kan baru 4 tuh. Kan iya ya masih ada 1. 5. Satunya lagi ketepis dada. Iya. Tapi yang berhasil kan yang tendangan jarak dekat kan? Iya. Jarak dekat. Yang hanya 30 cm. Iya. Berarti kan tinggal masuknya tendang dikit kan? Benar. Gimana menepis ini? Kembali ke topik. Untung aja dia membawa pendampingnya itulah burung itu. Kan temannya
Ferdinand Sinaga kan itu burung cendrawasih. Ya, tapi emang sering dekat gitu. Biasanya kalau makhluk hidup kayak manusia tuh dia dekatnya kayak sama burung. Burung. Kayak kutilang, cendrawasih. Masnya punya burung juga? Punya, Punya. tapi nggak bisa bantu dia. Nggak bisa. Iya, Beda. cuman sweet doang. Padahal udah dari kecil Sweet. saya pelihara. Tapi nggak bisa bantu loh. Minimal bantu ngalihin apa gitu. Kamu mandi. Iya, misalnya kan Masnya mandi ikut mandi. ngikut gitu kan. Saya kan sebagai bos di situ. Saya udah bantu kamu, hey. Tembak. bolanya. Tapi keren sih Ferdinand Sinaga itu. Just Dia diganti gitu loh dengan pemain cadangan. ya namanya pemain inti. Iya. Kan maksudnya kayak bos itu kadang-kadang kerja. Maksudnya dia kan starter ya. Mainnya itu langsung langsung main. Mungkin dia udah capek ganti. Nah, yang menggantinya ini mungkin staminanya baru masuk 50. Masih muda. Terlalu jujur. Oh, capek saya. Saya kan anggota. Saya kan cadangan. Maksudnya anggota klub bola itu. Klub bola Saya kan itu. cadangan. Kalau shoot itu mungkin nggak terlalu kuat. Jadi saya capek. Baru latihan tendang kan itu. Iya, nendang tapi Baru dapat sertifikat tendangan. ya, Udah dicoba. ternyata gitu ya kerjaan pemain bola. Baru tahu saya. Iya. Tapi saya tetap sayang pemain bola. Apakah mas-mas dari sini di sini pengen jadi pemain bola? Mau jadi pelatih sih biar bisa ini skill Lebih ke taktik pelatih menipu sih. Taktik menipu itu Taktik. lawan tuh Harus itu. Jadi pelatih tuh taktik. manipulasi. Ya bisa Tapi membohongi pemain lawan. bola ini boleh gondrong nggak sih? Mas? Tergantung. Kalau dia striker jarang. Oh. Tadi yang saya bilang kalau Eh. sundul nggak bisa. Kayak Ferdinand Sinaga. Dia kan botak gitu. Oh, iya. Skillnya bagus, tendangannya juga bagus. Bagus. Mungkin back. Nah mungkin yang menggantikan dia itu back pas cadangannya jadi blunder. Pas nangkis bola ternyata gol ke kipernya sendiri. Kena juga cadangan yang lain. Woi tolong Denny Sumarko. Kok Deddy Sumarko? Saya mau ke sana. Jangan, itu podcast. Tidak santuy. Tidak santuy. Itu podcast katanya. Pulang dari podcastnya biasa hilang. Bentar, logika saya berjalan ini. Waduh. Yang suka hilang ini. Jalan dari mana tuh? Magelang Jakarta. Padahal kan AC hidup ya kok. Panas. Agak ketar-ketir ya badannya. Agak panas sini. Agak panas sih. Kayak mau menuju 2024. Persiapan. Kayak gorengan persiapan. juga itu kan. Iya, gorengan. Gorengan panas. Panas, makin renyah itu kan. Iya, makin digoreng makin kering renyah. Asik lah. Ya itulah. Apalagi ya untuk gondrong ini ya. Mungkin adalah tips-tips untuk maba-maba nih yang sobat FTI ini yang mau gondrong nih. Jadi tips, biarin aja. biar dia bertumbuh, biar siapa tahu dia dilarang kan. Apa tipsnya melawan? Ini teman-teman, saya bukan memberi tips buat melawan ya. Jadi jangan serius nih, mode serius. Jadi jangan takut gondrong. Minimal sekali lah seumur hidup. Semua orang pernah hidup tapi semua orang nggak pernah gondrong. Itu masalahnya. Itu gondrong ciri khas. Coba dulu sekali. Kalau nggak ditegur biarin aja. Itu saya jamin teman-teman bisa menabung uangnya buat makan mungkin. Yes. Jadi kan gondrong itu identitas yang benar-benar identitas, melihat orba, yaitu melawan kebebasan. Betul. Jangan takut, mari bergondrong. Tapi bapak saya nggak suka saya gondrong. Karena bapak dia. Saya tidak boleh melawan bapak saya, Betul. karena di kakinya ada surga juga. Cuman nggak kedetek, adanya di ibu doang. Padahal kan orang tua ya sama-sama harus dihormati gitu. Ayo gondrong. Ayo gondrong. Mungkin dari Mas Aldi gimana nih untuk
maba-maba yang ingin gondrong nih. Berapa 3 periode dia gondrong ini? Oh, 3 kali. Saya gondrong 3 periode kan. Periode Saya apa tuh? udah lebih paham itu kan soal 3 periode. Karena 2 periode memang belum cukup memang, saya rasa memang. Seperti siapa ya? Ayo closing statement yuk. Negeri Konoha. Seperti negeri Konoha pemimpin. Ya. Ya. Joko Anwar. Closingnya gini deh, ngambil kata-kata dari Mas Ipin ya. Kalau apa tadi? Kalau aku gondrong maka aku ada gitu. Jangan dibalik. Kalau aku ada Maka aku gondrong. Iya, gondrong itu identitasnya. Yes. Dia ada gitu. Kalau kata Randy Descartes, Iya. Tadi apa kata-katanya, Mas? Kalau aku gondrong maka aku ada. Kalau Dibalik berapa tahun silam jadi kalau aku gondrong maka aku tiada. Kira-kira nih dari Mas Ipin dan Mas Aldi. Kalau Mas Ipin udah tidak gondrong lagi ya. Kalau Mas Aldi nih ngelihat lagi gondrong nih. Mungkin sampai kapan gitu loh pengen bertahannya gondrong rambutnya segitu. Atau mau ditambah lagi nyampe ke semata kaki? Ini sampai sidang kayaknya. Sidang Soalnya apa? Sidang sama dosen. Oh, sidang sama dosen. Kalau dosennya boleh gondrong. Kalau nggak boleh ya enggak gitu kan. Ini kan terancam nanti kan. Memang penuh ancaman hidup ini memang. Sidang dosennya pakai baju bebas kan? Pakai baju bebas. Bukan jubah kan? Enggak pakai helmet oren enggak? Enggak. Pakai helmet oren. Enggak. oh kesana. Iya. Oh, maksudnya bahas sidang. Soalnya kan saya Iya. belum merasakan sidang. Iya. Ya, bertiga kan belum. Oh iya. Cuman kita pernah lihat sidang juga yang pakai Sidang Iya. orang-orang. Oh, ternyata kayak gitu. Tapi kalau di kampus kita kan emang pakai oren Iya, albetnya. pakai oren. Jadi ya wajar lah pakai oren, bukan yang oren yang lain ya. Orennya yang ada matahari. Nah, itu. Tapi orang pakai baju orange itu sopan-sopan loh. Iya betul. Contohnya. Ya, contohnya kita ini sopan. Oh iya. Kalau yang nggak sopan ya mungkin beda, cuman warnanya sama. bukan yang dia pertama tangan di belakang terus lalu ke depan. Kalau yang pakai baju oren tuh kayaknya suka lebih menunduk aja sih. Iya. Makanya dia sopan gitu. Itu namanya kalau dalam apa ya, agama itu berdoa, mengheningkan cipta. Mulai. Dia menghayati itu terdakwa lagi. Maksudnya tadi sampai mana ya? Nyampe Santai audiens, santai. Nyampe ini dulu aja. Kan oren yang kita tahu bajunya itu pendek apa panjang? Tergantung pilihan. Tergantung sih. Bebas memilih sekarang, Mas. Sekarang bebas memilih tapi dipaksa. Oh. Kira-kira kalau dikasih baju oren tuh senengnya nomor berapa gitu loh? Tergantung. Nomor punggung. Oh, nomor Kan punggung. siapa tahu kayak timnas Belanda kan bajunya oren, nomor punggungnya berapa tuh? Berapa ya? 303 mungkin. Waduh. 303. Kayak ingat sesuatu 303 ini. Jadi saya pengen top up. Bisa ya nomor punggung bola itu 3 angka. Bisa. Bisa, Di kalau- zaman dulu bisa request loh. Sekarang diurutin dari 1 sampai berapa itu? 1 Sampai enggak tidak terhingga. sampai tenggelam. Beritanya. Iya. Pokoknya saya tidak sabar sidang. Teman-teman nanti kalau sidang ini pesan buat saya buat teknik yang lain. Kalau bisa nanti sidangnya Pak rambutnya gondrong. Biar ST ataupun SS apanya itu sangar. Tolong kasih tahu dosen-dosen kalian. Sidang es apa tuh? Ada di kampungku ada jual es mambo. Es mambo. Iya. Kayak penyanyi pingkan mambo. Iya, pingkan mambo ada es mambo. Iya. Itu warna-warni cuma yang paling enak yang pakai oranye sih. Dia memang lebih seger gitu. Capek nggak duduk sendiri kan. Es Udah mambo ada merah, ada oranye. Iya, ada merah, ada oranye. ultras. Iya warnanya ultras. Iya, benar. Tidak Santai ada- lah. Tadi di mana? Sampai kapan gondrong? Sampai kapan gondrong ya? Berarti Mas Aldi ini nyampe sidang lah. Nah, sidang tergantung dosennya. Tergantung. Apa abis sidang pengen gondrong lagi gitu loh? Waduh, kayaknya di dunia kerja lebih orba deh. Udah Iya apa? lebih orba dia. Karena pengen part time tadi Iya, kan. karena part time tadi. Karena pengen masuk part timean. Jadi nggak bisa, harus rapi Iya. memang. harus Iya, rapi. apalagi di
katanya di part time-nya Mas Aldi yang pilih ini harus memakai topi, betul. topi kerja. Betul. Iya, Harus rapi, harus tidurnya teratur. iya, iyalah. Pintar cari koalisi. Iya. Maksudnya relasi kerja Relasi gitu loh. kerja. Iya. Perusahaan satu dengan Teman-teman perusahaan lah. dua. Itu harus pintar relasinya biar nanti membangun satu kesatuan biar kuat. Itu kalau koalisi itu kayaknya semuanya part time deh. Tidak ding, tidak. Hampir semua perusahaan Hampir. mungkin. Koalisi ya untuk menghasilkan gitu ya. Biasanya saya ini masih anak magang gitu kan, nurut-nurut aja. Tapi kalau di part time saya ini sangat solid gitu loh. Jadi walaupun lagi bekerja tuh ada yang ulang tahun tetap kita rayain gitu. Walaupun lagi kerja sibuk tuh. Itu kekeluargaan sih. Iya, keluargaan Tapi- banget. Yang bagus itu yang di perusahaan ini loh, part time. Perusahaan sarung tangan Thanos. Sudah. Itu Sudah bagus banget sih, bisa. pemimpinnya aja mengkritik perusahaan tuh, bosnya itu mengkritik anak-anaknya terus. Bagus itu. Bagus. Harus otokritik memang. Iya. Kan ada yang nggak tahu otokritik Iya. juga kan. Apalagi pemimpinnya, bosnya itu kan Penyanyi. suaranya bagus. Iya. Suara bagus. Terus dia badannya berisi juga soalnya kakinya suka jeblok di Iya. tanah kan dulu kan. Itu rambutnya pendek loh, botak. Tapi dulu sempet gondrong dia. Gondrong dia. Pas masih waras kan gondrong biasanya dulu tuh orang-orang yang melawan. amanain jadi bos perusahaan Iya. itu, dia gondrong. Ya pokoknya rambut tuh bukan tolak ukur pokoknya. Iya. Dia mau maling tapi rambutnya pendek gimana tuh? Itu berarti Tapi jangan mendukung udah gondrong maling. Jangan mendukung hal itu, saya sudah merusaknya. Gondrong doang. Yang paling sakit itu bilang gondrong doang tapi nggak nyopet. Ya Gondrong doang nggak kriminal. Itu kenapa harus ada pertanyaan itu gitu. Dulu itu takut ditembak. Apa itu copet? Tolong ya kalian buka website cari kenapa gondrong diserang Orba. Cari tahu itu perlawanan bukan karena mau nyopet. Boro-boro Nyopet sekarang rapi. gondrong dulu mau nyopet ya baru keluar rumah udah Udah. tergeletak. Dulu itu berarti nggak ada niat untuk cukur ya. Nggak ada orang mau melawan biar nggak semena-mena orang itu. Berarti aku mau cukur. Cep mek. Lalu ente kadang-kadang ente. Aduh. Kayak Apa lagi nih? Gondrong, balik lagi kita gondrong ya. balik ke gondrong. Balik ke gondrong lagi ya. Masih banyak sih gondrong ini. Si gondrong Fani juga ada gondrong Fani. Gus Samsudin. Kasihan Bang Udin. Iya, Bang Udin. Bang Udin itu jual bakso loh. Kalau di kampung gua. Emang banyak Udin Iya. sedunia kayaknya. Udin. Langsung dia suka bilang, "Oh, tenan." Dengar kasukan tenang. Oh, tenan. Tapi hebat loh Bang Udin itu jual bakso bisa anti tusuk. Apa sih penjual bakso orang kampung cuy? Iya. Ngapain jual bakso? Mending nge-rap ya. Kata nenek saya. Kata nenek saya kayak gitu. Kenapa jual bakso? Wong cilik kok wong Wong cilik cilik. sih. Maksudnya kan masyarakat kecil. Iya. Bahasa Jawa kan itu wong cilik. Tapi kan bakso itu kan kayak Makanan makanan enak. wong cilik. Iya, tapi kan enak. Iya, enak. Iya. Bener. Tapi kan kalau kita makan bakso di wong cilik kan seharusnya nggak pakai meja. Lebih sehat. Iya. Pecel lele sih itu. Celele kan di pinggiran tuh. Iya. Terus nusuknya pakai tusukan mic. Masa semenjak kapan pecel lele ada mejanya itu ada taplaknya? Itu Nggak ada kayaknya dong. Itu yang progres ya. KFC sebenarnya, cuma KFC. diubah aja jadi pecel lele. Tapi kayaknya ada alasan kenapa Apa tuh? gondrong tuh. Kenapa? Biar ini kalau nanam padi tuh bisa mundur, nggak maju nanam padinya. Biar nanti dilukis kan, Iya, masuk dilukis. lukisan terus sama karena Rehan baik.
Bisa satu gambar mereka. Ngomong-ngomong nanem nih. Kemarin kalau di kampung tuh ada itu udah tua tuh. Kakek sepupuku lah. Oh. Kakek sepupu. Kakek Sepupu dari kakekku. Iya, salah ngomong aku. Terlalu main aman. Nah, itu. Sudah orang nggak tahu ya. Dia udah tua. Nanam jagung. Padahal dia lurah tempatku. Itu kan namanya membaur. Lurah kan? Lurah. Iya, bukan berarti dia punya jabatan lurah dia nggak mau membaur. Iya. Mungkin walaupun salah gitu kan. Iya. Itu kalau jarang ke sawah, terus ngomongin sawah. Udah tahu hujannya ngapain ke sawah gitu kan. Takut masuk angin. Iya betul. Aku dulu kalau kecil, kalau hujan masih di sawah tuh suruh pulang mesti. Jangan kan itu, maghrib aja disuruh Iya, pulang. ada kan? petir, Nah, ada apa ini. Hujan main di sawah. takut diculik. Betul. Padahal kita dulu emang nggak gondrong kan? Nah, makanya itu. Iya kan. Sekarang gini guys, kan sosmed nih. Mungkin saya suka pencitraan orangnya tuh. Iya. Kalau misalnya megang mic, pura-pura ngomong, "Woi, saya lagi ngisi di sini," gitu. Mungkin kayak gitu. Pencitraan. Padahal bisanya cuma matiin mic ya, bukan matiin petir. Iya. Mentang-mentang jadi pimpinan silaturahmi. Ih. Seperti tadi ya matiin mic mas tadi. Itu Mas itu tuh, Mas yang matiin mic. Matiin mic. Gara-gara kamu. Jokes kami sekarang record. Hey. Ini kayaknya memang spesialis penghapus rekaman memang. Belum melampaui batas. Ya. Mungkin kita sudahin aja kali ya. Ini kalau viewersnya 20.000 ya, Nah. kita lanjut ke podcast 6. Kita bisa lanjut part 3, part 2 kalau rame nih. Kalau rame lanjut Ya, part ya. 2. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Pencitraan. Mungkin dari Mas Ipin atau Mas Aldi nih ada closing statement nggak untuk maba FTI ini? Closing lagi. Iya, closing Udah kayak person nih kemarin. Closing 2 kali kita. Ya siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oke. Nggak ada. Oke, pertama Ya. jangan takut gondrong. Pertama saya gini dulu, saya menjilat dulu. Gondrong itu pilihan. Terserah orang mau gondrong apa enggak, kita nggak boleh menyalahkan satu sama lain. Tapi di sini saya mengajak teman-teman, ayo gondrong. Biar merasakan gitu, nanti ada diceritain ke anak-anaknya, mungkin sejarahnya juga bisa diceritain gitu. Terus yang kedua, banyak alasan tidak mau gondrong karena tidak cocok. Coba dulu gondrong, nanti bentuk mukanya itu menyesuaikan rambut. Iya. Nanti akan cocok dan nikmati proses. Makanya saya bilang orang gondrong atau anak teknik itu mencintai proses. Apalagi yang masih setengah kayak gini. Tolong masa diceritakan sejarah Anda. Sudah kayak Dora ya. Benar. Itu tetap Gitu. berani gondrong. Mungkin dari Mas Aldi nih. Tetap Lawan. Tetap. kamu gondrong maka kamu ada. Ingat tuh editor, tampilin kata-kata itu ya. Tampil beda lah, tampil beda. Biar nggak sama. Karena yang pendek banyak. Iya. Tolong ini kalau masih gak ada suaranya nanti saya mau minta paspor ya, mau pindah negara. Sudah terancam ini. Tolong tandain muka bertiga kita. Kalau video ini diupload kita sudah tidak ada. Tahulah carinya kemana. Bantu urus administrasi perkuliahan. Tolong bab satunya, bab satuku diterusin dan bab 3-4-nya Mas Ipin dilanjutkan. Mungkin Mas Aldi juga minta dilanjutkan lagi ya. Kami undur diri. Kami pamit Udah undur gak diri. sanggup. Ya mungkin episode kelima ini sampai sini dulu aja lah. Mungkin di episode 6 bisa kita lanjutin apa gimana kita nggak ada yang tahu. Tergantung kan? request. Tergantung Request mahasiswa. Iya. bukan tergantung request sih. Tergantung keadaan kita. Tergantung keadaan kita. Ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di podcast santuy selanjutnya. Bye bye.